Aliran arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar sebenarnya adalah muatan yang mengalir. Muatan yang mengalir ini tiap 1 detiknya kita sebut sebagai arus listrik. Kalau arus listriknya mengalir secara satu arah, maka kita sebut sebagai listrik arus searah atau disebut direct current atau disingkat dengan DC. Jawaban mengenai kenapa listrik bisa mengalir karena terdapat beda potensial listrik dan rangkaian itu mempunyai nilai resistansi. Meskipun terdapat beda potensial, kalau rangkaian tidak memiliki resistansi, maka arus tidak mengalir. Secara lebih detail, pengertian listrik arus searah atau direct current atau DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah, atau dikarenakan terjadi perbedaan beda potensial ya. Nah, arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan-pengamatan terbaru dari para ilmuwan nih menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif sumber tegangan ya. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Masih ingatkah kalian dengan hukum Ohm? Oke, sewaktu di SMP kalian telah belajar tentang hukum Ohm. Hukum ini mempelajari tentang hubungan kuat arus dengan beda potensial ujung-ujung hambatan. Oleh George Simon Ohm, yang merupakan ilmuwan yang pertama kali menjelaskan hubungan kuat arus dengan beda potensial ujung-ujung hambatan. Oke, seperti penjelasan sebelumnya, jika ada beda potensial antara dua titik dan dihubungkan melalui penghantar, maka akan timbul arus listrik. Penghantar tersebut dapat diganti dengan resistor, misalnya lampu. Berarti jika ujung-ujung lampu diberi beda potensial, maka lampu itu dialiri arus listrik. Sebenarnya dari gambar ini dapat kita tangkap mengenai hukum Ohm tersebut, di mana ampere atau arus itu didorong oleh beda potensial, tetapi oleh hambatan itu ditahan sehingga dia lebih sulit untuk bergerak. Nah, di sini dalam eksperimennya Ohm menemukan bahwa setiap beda potensial ujung-ujung resistor R dinaikkan, maka arus yang mengalir juga akan naik. Dan bila beda potensial diperbesar, ternyata kuat arusnya juga semakin besar. Nah, suatu contoh hasil percobaan yang dilakukan akan ditunjukkan oleh tabel berikut. Di sini terdapat tabel tegangan V dan kuat arus I pada resistor, artinya hubungan tegangan dan kuat arus pada suatu resistor. Nah, kita lihat ketika tegangan 16 volt, maka kuat arus I 0,8 ampere. Jika tegangannya diturunkan menjadi 12 volt, ternyata kuat arus yang dihasilkan 0,6 ampere. Begitu juga jika tegangan diturunkan kembali menjadi 8 volt, ternyata kuat arusnya juga turun signifikan dengan angka 0,4. Begitu juga jika tegangan yang digunakan 4 volt, maka kuat arusnya akan turun kembali menjadi 0,2. Penerapan hubungan antara tegangan dan kuat arus ini kita sebut sebagai hukum Ohm. Artinya tegangan dan kuat arus ini sebanding atau berbanding lurus. Dari tabel tadi dapat kita lihat bahwa perubahan antara kuat arus listrik dan beda potensial bisa kita lukiskan mengenai grafik seperti gambar ini. Dia terjadi asas kesebandingan. Di sini kita lihat berbanding lurus.
Nah, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa besar kuat arus sebanding dengan beda potensialnya atau berbanding lurus. Hubungan ini dapat dirumuskan dengan V sebanding dengan I. Nantinya dari sini kita dapat menurunkan persamaan yang lebih detail lagi dengan penambahan suatu konstanta R. Nanti akan kita bahas atau kita lihat di slide berikutnya. Dari persamaan sebelumnya kita dapatkan sebuah hubungan antara tegangan V dan arus listrik yang ternyata sebanding. Nah, agar kesebandingan di atas itu sama, maka oleh Ohm digunakan konstanta perbandingan sebesar R, di mana R ini adalah sebuah resistivitas atau hambatan. Nah, dari sini akan muncul sebuah persamaan baru, yaitu V sama dengan I dikali R. Dari sini kita bisa melihat hubungan segitiga antara voltase atau tegangan, kemudian arus listrik dan resistan. Nah, di sini kalau ingin kita mencari arus listrik I, maka I sama dengan V dibagi R. V sama dengan I dikali R, dan R sama dengan V dibagi I. Dari hubungan V sama dengan I kali R, kita dapat menjelaskan kembali mengenai gambar yang sudah aku tunjukkan di slide sebelumnya. Di sini ada 3 buah besaran, yaitu arus listrik AMP itu, kemudian volt atau tegangan, dan hambatan Ohm. Nah, di sini hambatan itu berfungsi untuk menghambat laju arus listrik yang sudah didorong atau dipacu oleh tegangan listrik, sehingga masing-masing memiliki fungsi. Tegangan itu adalah memacu arus yang mengalir, kemudian Ohm itu yang menahan. Akhirnya dari sini muncul hubungan V sama dengan I dikali R. Sekarang kita masuk ke contoh soal dari hukum Ohm. Di dalam suatu rangkaian tertutup, sebuah hambatan sebesar 3 ohm dirangkai dengan sumber tegangan 9 volt. Tentukan besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, kita lihat, diketahui R-nya sama dengan 3 ohm. Hambatan itu satuannya ohm ya. Kemudian dari sini kita bisa melihat kembali bahwa terdapat sumber tegangan 9 volt. Berarti V sama dengan 9 volt. V di situ artinya adalah beda potensial atau tegangan, satuannya volt. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian. I sama dengan titik-titik-titik. Untuk menjawabnya, kita bisa langsung menggunakan konsep hukum Ohm. Secara matematis, hukum Ohm itu dituliskan sebagai V sama dengan I dikali R tadi ya. Sehingga untuk mencari I sama dengan V tegangan dibagi hambatan. 9 dibagi 3 sama dengan 3 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian adalah 3 ampere. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pada ujung-ujung sebuah resistor diberi beda potensial 1,5 volt. Saat diukur, kuat arusnya ternyata sebesar 0,2 ampere. Jika beda potensial ujung-ujung resistor diubah menjadi 4,5 volt, maka berapakah kuat arus yang terukur? Oke, kita lihat di sini diketahui variabel dalam soal adalah V1 1,5 volt. Kemudian I1-nya atau arus yang terukur dari beda potensial 1,5 volt tersebut adalah 0,2 ampere. Nah, sekarang beda potensialnya diubah menjadi 4,5 volt. Itu kita gunakan sebagai V2. V2 sama dengan 4,5 volt. Ditanyakan berapa kuat arus yang terukur jika beda potensialnya 4,5 volt. Nah, untuk menjawabnya kita bisa menggunakan konsep hukum Ohm lagi ya. Di sini kita cari terlebih dahulu nilai hambatannya R. R sama dengan V dibagi I. 1,5 dibagi 0,2. Jawabannya adalah 7,5 ohm. Jadi, dari keadaan pertama ini dapat diperoleh nilai hambatan R sebesar 7,5 ohm. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai R dari sekarang kita bisa mencari arus yang kedua dari nilai hambatan R yang sudah kita tentukan di persamaan pertama tadi.
Nah, dari sini kembali kita gunakan konsep hukum Ohm, di mana secara matematis dirumuskan I sama dengan V dibagi R, atau V sama dengan I dikali R, atau kita lebih singkatnya sebagai VIR. VIR itu VIR, V sama dengan I dikali R. Kita langsung aja, I sama dengan V dibagi R, V yang kita gunakan adalah 4,5 volt. Sementara R yang kita gunakan adalah 7,5 ohm dari yang sudah kita dapatkan di pertama tadi. Sehingga hasilnya adalah 4,5 dibagi 7,5 sama dengan 0,6 ampere. Seperti yang sudah aku jelaskan di slide sebelumnya dari gambar analogi atau gambar animasi tentang hubungan antara voltase, hambatan, dan arus listrik, maka dapat kita simpulkan kembali bahwa hambatan atau resistor itu sendiri adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Contoh atau gambar dari hambatan penghantar itu seperti di samping ini ya. By the way, kita akan membahas gambar berikut ini. Di gambar ini adalah percobaan listrik sederhana dengan menggunakan satu buah baterai, dua buah kabel penghubung, dan dua buah baterai kecil. Dari sini kita bisa melihat bahwa kabel penghubung ini berfungsi sebagai penghantar arus. Sumbernya adalah baterai. Nah, dua bolam lampu ini bertindak sebagai hambatan atau resistor. Dari pendefinisian besaran R atau hambatan oleh Ohm yang seperti aku jelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Nah, hal ini ternyata memotivasi para ilmuwan untuk mempelajari sifat-sifat resistif suatu bahan. Nah, hasilnya adalah semua bahan di alam ini memiliki hambatan atau resistansi. Kemudian berdasarkan sifat resistivitasnya, resistivitas yang tadi sudah dibahas oleh para ilmuwan tadi ya, ternyata bahan dibagi menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Dari sifat-sifat yang dimiliki, kemudian konduktor banyak digunakan sebagai penghantar. Nah, bagaimana sifat hambatan penghantar itu? Nah, melalui eksperimen, hambatan penghantar dipengaruhi oleh 3 besaran sebagai berikut. Yang pertama adalah panjang kawat penghantar atau ditulis dengan L kecil. Kemudian ada hambatan jenis yang kita tulis sebagai dengan lambang rho dengan memiliki satuan ohm milimeter persegi per meter. Kemudian A adalah luas penampang kawat yang digunakan. Satuannya meter persegi. Oh ya, satuan rho di situ ohm meter persegi per meter atau ohm meter aja ya. Di situ bukan milimeter. Nah, di sini kita bisa lihat hambatan akan semakin besar jika hambatan jenisnya besar. Hambatan R akan semakin besar jika panjang kawat yang digunakan juga semakin panjang. Sementara hambatan penghantar itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar luas penampangnya, maka hambatannya semakin kecil. Itulah hubungan ketiganya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah penghantar terbuat dari tembaga yang memiliki panjang 2 meter dan luas penampangnya 1,5 mm persegi. Jika penghantar tersebut memiliki hambatan jenis sebesar 7,5 kali 10 pangkat negatif 3 ohm meter, maka besar hambatan dari penghantar tersebut adalah. Di sini kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan persamaan hambatan yang menggunakan tiga simbol atau 3 besaran tadi ya. Di sini kita lihat besaran yang pertama diketahui adalah L atau panjang penghantar yang digunakan sebesar 2 meter. Kemudian luas penampang penghantar lambangnya A itu nilainya 1,5 mm persegi. Ketika kita ubah menjadi meter persegi, nilainya adalah 1,5 kali 10 pangkat negatif 6 meter persegi. Kemudian ada rho. Rho-nya bernilai 7,5 kali 10 pangkat negatif 3 ohm meter. Yang ditanyakan adalah hambatan R-nya ya.
di sini kita langsung aja bisa menggunakan persamaan hambatan R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Sekali lagi, kita bisa menggunakan R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Di sini langsung aja kita tulis R sama dengan 7,5 kali 10 pangkat negatif 3 dikalikan L-nya 2 meter dibagi 1,5 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, di sini langsung aja kita tulis karena 7,5. Oke, kita tulis sebentar. A-nya 1,5 kali 10 pangkat negatif 6. Di sini bisa langsung aja 7,5 dibagi 1,5 itu jawabannya berapa? 7,5 dibagi 1,5 berarti 5 ya. Nah, 5 dikali 2 itu kan sudah 10. Kemudian pangkat 10 pangkat negatif 6 yang di samping 1,5 itu dinaikkan. Maka hasilnya adalah 5 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali 10 pangkat positif 6. Bukan negatif tuh, aku ganti positif 6. Langsung aja, 5 kali 2 itu kan sudah 10. Nah, 5 kali 2, 10. Terus 10 pangkat negatif 3 dikalikan 10 pangkat 6. Di situ terjadi pengurangan ya, minus 3 6 dikurang 3, jawabannya 3. Hasil akhirnya adalah 10 kali 10 pangkat 3 atau 1 kali 10 pangkat 4 atau 10.000 ohm. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah ada gambar simbol dari resistor atau hambatan. Simbolnya ada dua ya, boleh pakai yang gelombang naik turun itu atau dengan kotak 4 yang dikasih garis. Kemudian untuk jenis-jenis resistor, ada resistor kapur, ada resistor film karbon, ada resistor film metal, resistor keramik, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk cara menghitung nilai resistor berdasarkan kode warna. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, resistor itu berfungsi sebagai hambatan yang menghambat perjalanan arus listrik dalam suatu kawat penghantar. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya juga, bahwa nilai resistor yang berbentuk axial. Axial itu maksudnya adalah yang bentuknya itu seperti tabung padat gitu. Nah, jadi untuk resistor yang bentuknya axial itu nilainya dapat diwakili oleh warna-warna yang terdapat di tubuh atau body resistor itu sendiri. Ya, biasanya warna-warnanya itu berbentuk seperti gelang-gelang yang menyelimuti permukaan dari body resistor itu. Nah, umumnya terdapat 4 gelang di tubuh resistor. Tetapi kadang-kadang ada juga yang memiliki 5 gelang dengan kode warna berbeda. Tapi ya, kadang-kadang ada 2 warna yang sama, seperti itu. Gelang warna emas dan perak biasanya terletak agak jauh dari gelang warna lainnya. Hal ini dikarenakan sebagai tanda gelang terakhir. Jadi gelang khusus yang berwarna emas dan perak itu berada di bagian terakhir untuk membedakan dengan 3 gelang lainnya. Nah, gelang terakhirnya ini juga merupakan nilai toleransi pada nilai resistor yang bersangkutan, dan cara menghitungnya itu berbeda dengan 3 gelang yang lain. Nah, sekarang terdapat tabel yang menyatakan warna-warna yang terdapat di tubuh resistor. Di sini kita bisa lihat mulai dari warna hitam, itu dari nilai yang terkecil, sampai dengan nilai putih yang memiliki nilai terbesar, sampai dengan kode warna putih yang memiliki nilai terbesar. Sedangkan emas, perak, dan tak berwarna itu merupakan kode toleransi. Untuk menghafalnya, kalian bisa mengatakan seperti ini: hiko, me, jiku, hibi, ung, api. Jadi hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Emas, perak, tak berwarna nilai toleransi ya. Sekarang kita masuk cara perhitungan resistor dengan 4 gelang warna. Di sini aku kasih contoh resistor dengan 4 gelang. Gelang pertama berwarna coklat, gelang kedua berwarna hitam, gelang ketiga berwarna hijau, dan gelang terakhir atau gelang keempat yang agak beda sendiri ke belakang itu berwarna perak. Di sini kita harus mengetahui dulu kode warnanya. Coklat memiliki nilai 1, hitam 0, hijau 5, dan perak 10%. Sehingga dari sini kita bisa menuliskan hasilnya. Hitam dan coklat kita satukan sebagai nilai paling depan, 1 dan 0, berarti 10. Kemudian hijau, gelang ketiga itu menyatakan nilai pangkat 10-nya.
Berarti karena nilai hijau itu 5, berarti 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat 5 atau 1 juta ohm. Nah, nilai toleransi 10% itu dimasukkan di belakangnya. Jadi penulisannya nanti 1 juta plus minus 10%. Untuk mengetahui nilai toleransinya, kalian tinggal mengalihkan 10% dengan 1 juta tersebut. Nah, sekarang kita masuk perhitungan resistor dengan 5 gelang warna. Di sini ada resistor yang memiliki 5 gelang warna. Gelang pertama memiliki warna coklat yang bernilai 1, gelang kedua hitam 0, gelang ketiga hijau 5, gelang keempat hijau 5 juga, dan gelang terakhir perak dengan nilai toleransi 10%. Hasilnya adalah gelang pertama, kedua, ketiga disatuin jadi 105 ya, 105 105. Kemudian gelang keempat itu menjadi nilai pangkatnya jadi 105 kali 10 pangkat 5 atau 10.500.000 plus minus 10%. Nah, sekarang di sini ada contoh-contoh perhitungan lainnya resistor dengan gelang kode warna gelang ya. Misalnya merah, merah, merah dan emas, maka 22 kali 10 pangkat 2. Toleransinya 10%. Nah, dan seterusnya di situ sudah ada. Sekarang kita beralih cara menghitung nilai resistor berdasarkan kode angka. Di sini biasanya nilai resistor yang berbentuk komponen chip yang terdapat di dalam suatu alat elektronik biasanya lebih mudah daripada komponen yang berbentuk axial karena tidak menggunakan kode warna sebagai pengganti nilainya. Kode angka ini hanya kita hubungkan dengan memasukkan angka pertama dan kedua sebagai dua angka pertama, yaitu misalnya nih 473 berarti 47, sedangkan angka 3 di bagian paling terakhir itu sebagai nilai pangkatnya, berarti 47.000 ohm atau 47 kilo ohm. Selanjutnya kita masuk susunan hambatan atau susunan resistor. Hambatan atau resistor dapat dirangkai secara seri, paralel, atau gabungan antara seri dan paralel. Nah, hambatan resistor dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Resistor itu dilambangkan seperti ini. Nah, kalau resistor itu disusun secara seri, maka dia itu langsung menyatu satu line, satu garis seperti ini. Tapi kalau dia itu disusun secara paralel, berarti dia berhadapan dan memiliki dua titik yang berhubungan. Dua titik penghubung. Nah, biasanya kalau rangkaian seri dengan paralel ini ada keuntungan, ada kelebihannya, ada keuntungan, ada kekurangannya. Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, biasanya untuk rangkaian paralel inilah yang paling sering kita gunakan untuk rangkaian listrik di rumah kita. Kenapa di antara kamar dan kamar itu kalau kamar yang satu dimatikan, kamar yang lain lampunya masih bisa menyala. Nah, itu karena ada susunan paralel ini. Nah, sekarang kita fokus ke susunan rangkaian hambatan seri. Nah, susunan seri seperti di gambar sebelumnya itu disusun secara satu line ya, satu garis. Nah, pada hambatan yang dirangkai seri berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan adalah sama dan sama dengan kuat arus yang melalui hambatan penggantinya. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IN. Kedua, tegangan pada hambatan pengganti seri Vs itu sama dengan jumlah tegangan pada tiap-tiap hambatannya. Yang ketiga, tegangan pada tiap-tiap hambatan sebanding dengan hambatannya. Dan yang terakhir adalah hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tiap-tiap hambatan, yang artinya R seri sama dengan R1 plus R2 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri. Jadi ketika lampu satu dimatikan, maka lampu lain juga ikut mati. Hal ini dikarenakan arusnya itu sama ya, arus yang mengalir satu lokasi. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang disusun secara seri ini berfungsi atau berguna untuk memperbesar hambatannya ya, serta sebagai pembagi tegangan. Jika terdapat nih N buah hambatan yang masing-masing besarnya sama, misalnya aja R, dan dipasang secara seri, maka hambatan penggantinya atau RS-nya sama dengan N dikali R-nya. N itu adalah jumlah dari hambatan yang dipakai. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Terdapat 3 buah hambatan disusun seri dengan besar masing-masing 100 ohm, 200 ohm, dan 300 ohm. Tentukan besar hambatan pengganti serinya. Nah, di sini kan kita lihat 3 buah resistor ini memiliki hambatan yang berbeda. Jadi tidak bisa kita gunakan
jumlah N dikali R tadi nggak bisa. N dikali R hanya bisa digunakan jika 3 buah resistor ini memiliki nilai yang sama. Sekarang kita tulis dulu variabel yang diketahui R1 sampai R3-nya 100, 200, 300 ohm. Yang ditanyakan adalah hambatan penggantinya, RS. Langsung aja kita gunakan penyelesaian. Kalau rangkaiannya seri, maka hambatan pengganti serinya tinggal kita jumlahkan. R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi jawabannya adalah 600 ohm. 100, 200, 300, 600 ohm. Jadi hambatan penggantinya adalah 600 ohm. Misalnya nih, hambatannya itu sama, yaitu 100 ohm. 3 buah hambatan ini misalnya nilainya sama. Maka R serinya langsung aja kita tulis 3 kali R. 3 kali, anggap aja 100. 3 kali 100, 300 ohm. Ini kalau misalnya sama ya. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, kalau rangkaian hambatan yang disusun secara paralel itu, dia ciri khasnya saling berhadapan dan memiliki dua sumbu atau dua simpul yang menghubungkannya. Nah, pada hambatan yang disusun secara paralel ini, berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan. Jadi IP sama dengan I1 plus I2 plus I3. Jadi arus listriknya itu berbeda alirannya ya. Jadi kalau lampu satu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala karena dia berbeda lokasi. Jadi masih kalau satu lampu dimatiin, lampu lainnya masih mengalir arus gitu loh. Kemudian tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah sama dengan jumlah sama dengan tegangan hambatan pengganti paralel. Artinya lampu yang ketika disusun paralel nyala semua lampu itu sama ya keterangannya karena tegangannya juga sama. Kemudian yang ketiga, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan itu sebanding dengan kebalikan hambatannya, dan hambatan pengganti paralel dapat dihitung dengan persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Untuk hambatan-hambatan yang disusun secara paralel ini berguna untuk memperkecil hambatan serta sebagai pembagi arus. Jadi kebalikan dari susunan seri tadi. Kemudian khusus untuk dua buah hambatan yang disusun secara paralel, besar hambatan penggantinya dapat dihitung dengan persamaan Rp sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 jika hanya terdapat dua hambatan ya yang disusun paralel. Kemudian yang ketiga, untuk N buah hambatan yang masing-masing besarnya sama, anggap saja R, dan dirangkai secara paralel, dapat dihitung dengan persamaan Rp sama dengan R dibagi N. Misalnya ada 3 buah hambatan yang nilainya sama-sama 100 ohm, berarti 100 dibagi 3. Itu adalah nilai hambatan pengganti paralelnya atau Rp. Masuk ke contoh soal, terdapat 3 buah hambatan disusun secara paralel dengan besar hambatan masing-masing 100 ohm, 200 ohm, dan 300 ohm. Tentukan besar hambatan penggantinya jika disusun secara paralel tadi ya. Di sini kita tulis diketahuinya R1 100 ohm, R2 200 ohm, dan R3 300 ohm. Kita bisa menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan konsep atau persamaan matematis dari hambatan pengganti yang disusun secara paralel. Karena yang ditanyakan apa? Ditanyakan besar hambatan penggantinya atau RP. Dari sini kita bisa menyelesaikan, jawab 1 per RP, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 karena hambatannya cuma ada 3. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 300. Di sini kita cari KPK atau nilai skala terkecil dari 100, 200, dan 300 ini. Kita anggap 300 ya. 600, sorry. 2 kali 300, 600. Nah, 100 berarti 6 per 600, 3 per 600 ditambah 2 per 600. Sorry, 600. Dari sini
Kita tinggal, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita sebutkan, bisa kita jabarkan. Jadi 6 tambah 3 tambah 2, 11 per 600. 11 per 600, ini kan masih 1 per RP. Yang kita butuhkan adalah RP-nya. Jadi kita balik, RP per 1 sama dengan 600 per 11. Jadi hambatan penggantinya adalah 600 dibagi 11, berarti 54,54 ohm. 54,54 ohm.